Hey, Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najika Umi Salamah. Di sini saya akan menyampaikan hasil presentasi untuk memenuhi tugas dari Bu Wida tentang prinsip-prinsip perkembangan. Berhubung dengan adanya pandemi global yaitu COVID-19, maka diadakannya kuliah online. Jadi saya akan menyampaikan hasil presentasi saya secara video sebagai berikut. prinsip-prinsip perkembangan. Prinsip perkembangan ini ada dua, yaitu yang pertama, prinsip perkembangan secara umum. Pada abad 20, ini menyelidiki mengenai pertumbuhan psikis anak telah dilakukan sangat mendalam dan sangat luas. Sehingga abad ini dinamakan dengan abad anak. Penyelidikan ini telah menghasilkan pendapat-pendapat yang pasti, sehingga telah dinamakan hukum atau prinsip perkembangan. Namun, kiranya perlu dijelaskan di sini bahwa hukum-hukum itu tidak mempunyai arti seperti hukum dalam ilmu alam. Hukum pada ilmu alam mempunyai sifat-sifat yang sangat pasti. Lain halnya dengan hukum dalam lapangan psikologi. Hukum dalam lapangan psikologi tidak begitu pasti dan banyak mengandung perkecualian. Prinsip yang akan dikemukakan di sini adalah prinsip yang mempunyai arti praktek-praktek pendidikan di sekolah, karena sering juga dimuat dalam buku-buku mengenai psikologi pendidikan. Prinsip ini akan dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama, prinsip kesatuan organis. Anak adalah kesatuan organ, bukan kumpulan elemen-elemen atau unsur-unsur masing-masing berdiri sendiri, tanpa ada hubungan satu sama lain. Perkembangan fungsi itu bersangkut paut, saling mempengaruhi, dan merupakan suatu keseluruhan atau suatu kebulatan. Tiap-tiap fungsi tidak tumbuh dan berkembang terlepas dari fungsi-fungsi yang lain. Masing-masing fungsi dan unsur-unsur baru mempunyai arti dalam hubungan dalam keseluruhan. Prinsip ini menyarankan agar supaya pelajaran yang diberikan di sekolah ada hubungan satu sama lain. Integrated kurikulum yang dianjurkan dalam pendidikan modern sebenarnya bersendi kepada prinsip-prinsip kesatuan organis dari perkembangan individu. Dan prinsip kesatuan organis ini menentang pandangan psikologi daya yang menganggap jiwa manusia terdiri dari bermacam daya atau fakulti-fakulti yang masing-masing berdiri sendiri tanpa ada hubungan satu sama lain, sehingga masing-masing daya itu dilatih secara terpisah tanpa mempengaruhi daya yang lain. Yang kedua, prinsip tempo dan irama perkembangan. Prinsip ini, tiap anak memiliki irama perkembangan sendiri. Ada anak yang memiliki tempo perkembangan cepat, ada pula anak yang memiliki perkembangan lambat. Ada anak yang tetap berjiwa anak, tetapi ada pula yang lekas berpikir dan bertindak seperti orang dewasa. Ada anak yang lancar jalan perkembangannya pada masa kecil, ada pula anak yang lancar perkembangannya pada masa kemudian. Lagi pula, garis perkembangan ini menunjukkan sifat yang menggelombang, bukan sifat yang lurus. Dengan demikian, terdapat adanya irama dalam perkembangan, di mana suatu saat anak memiliki sifat yang tenang, kemudian disusul adanya sifat memberontak, goncangan, akhirnya tenang lagi, kemudian selanjutnya. Prinsip ini menganjurkan adanya bimbingan yang bersifat individual di samping bersifat klasik. Anak yang memiliki umur kronologis yang sama tidak selalu mengalami taraf perkembangan yang sama dan memiliki sifat perkembangan yang sama. Walaupun pada umumnya, anak ada umur 6 tahun telah matang untuk mengikuti pelajaran di sekolah dasar pada tingkat permula. Tetapi
Terjadi juga anak umur 7 tahun belum matang mengikuti pelajaran di sekolah tersebut karena perkembangannya lambat. Anak mungkin bukan anak lemah jiwa, tetapi akan perkembangan dalam saat yang lambat. Yang ketiga, tiap-tiap golongan atau spesies mengikuti pola perkembangan umum. Proses pertumbuhan dalam suatu perubahan pada satu garis sama pada suatu anak dari segala bangsa di dunia. Memang tidak dapat disangkal bahwa di antara mereka terdapat perbedaan dan variasi individual akibat pengaruh lingkungan hidup dan pembawaan yang berbeda-beda. Akan tetapi di antara mereka itu terdapat ciri-ciri umum atau ciri-ciri pokok yang menunjukkan kesamaan yang besar. Anak tidak akan bisa berjalan sebelum dapat berdiri tegak. Badan pada umur yang sama pada umumnya terdapat minat yang sama. Masa Touch atau masa kerautan pada umumnya dialami oleh anak di mana saja pada umur sekitar 3 tahun. Demikian juga, semua anak mengalami masa pubertas, dalam arti mengalami perubahan alat kelamin sekunder dalam waktu yang tidak jauh berbeda. Semua anak 6 tahun telah dianggap matang masuk sekolah dasar, dan semua orang berumur 20 tahun dianggap matang perkembangan jasmani sesuai dengan prinsip di sekolah melaksanakan pendidikan klasik. Lain daripada itu, dengan adanya pola umum yang sama itu memungkinkan diadakannya uniformitas pendidikan bagi anak-anak normal dalam tingkatan umur tertentu. Dan prinsip ini juga memungkinkan adanya pendidikan yang dapat dipergunakan secara terus-menerus dari generasi satu ke generasi berikutnya. Bagi anak yang umur sebaya, maka kita dapat menyediakan bangku, papan tulis, ruang kelas yang dapat ditempati oleh setiap anak umur 6 tahun yang masuk sekolah dasar pertama kali. Yang keempat, prinsip konvergensi. Prinsip ini menyatakan heritage dan lingkungan sama pentingnya bagi perkembangan individu. Hanya dengan adanya kerjasama yang sebaik-baiknya antara faktor pembawaan dan lingkungan akan memungkinkan terjadinya perkembangan yang memuaskan. Perkembangan adalah hasil interaksi antara kedua faktor itu. Faktor alam sekitar tidak akan memberi hasil yang memuaskan bila pembawaan tidak baik. Begitu pula pembawaan baik tidak akan berkembang baik bila berkembang dalam lingkungan hidup yang jelek. Setiap saat perkembangan dalam kedua faktor itu tidak akan ada satu meniadakan yang lain. Prinsip konvergensi berlaku untuk semua makhluk hidup, tumbuhan, hewan, dan manusia. Namun demikian terdapat perbedaan besar antara perkembangan tumbuhan dan hewan. Dengan pertumbuhan manusia, tumbuhan dan hewan tidak dapat menentukan proses perkembangan. Kedua jenis itu tidak dapat secara sadar mengarahkan proses perkembangan ke suatu arah tertentu. Manusia dapat menentukan arah perkembangan sendiri. Mungkin hal ini tidak akan terjadi pada masa kecil, tetapi bila itu sudah besar, si anak akan kemauannya sendiri dapat memberi pengaruh terhadap arah perkembangan dirinya. Anak tidak akan menyerah diri begitu saja kepada kekuasaan lingkungan dan pembawaan. Ia dapat menjauhkan diri dari kawan-kawan yang jelek dan berusaha dengan menekan sifat-sifat sendiri yang buruk, serta berusaha dengan sekuat tenaga mengembangkan pembawaan yang luhur. Dengan adanya kemauan manusia dapat secara sadar menentukan hari kemudian. Hal ini telah dimiliki oleh hewan. Sebab hewan tidak terdapat kemauannya. Itulah salah satu kelebihan manusia dibandingkan dengan binatang dan tumbuhan.
Dengan adanya unsur kemauan ini berarti menyangkut soal tanggung jawab. Artinya, bila tersesat perkembangan manusia, tidak dapat mengatakan bahwa itu semata-mata kesalahan pembawaan dan lingkungan hidup, tempat ia dibesarkan dan dididik. Memang, kedua faktor itu ada pengaruh yang mungkin membawa ke arah kejelekan, namun pengaruh tersebut tidak dapat meniadakan tanggung jawab. Dalam prinsip konvergensi memiliki implikasi yang jelas. Yang pertama, implikasi pertama ialah bahwa pendidikan harus berusaha memiliki lingkungan kepada anak yang sebanyak mungkin dan beraneka ragam supaya seluruh pembawaan anak-anak didiknya dapat diberi kemungkinan berkembang secara maksimal. Dan sebaiknya pembawaan yang tidak baik dicegah perkembangannya. Implikasi kedua. Implikasi ini adalah pengaruh pendidikan dibatasi oleh pembawaan anak. Maka dari itu, bimbingan yang diberikan kepada anak harus diperhatikan pada sifat-sifat yang terdapat pada anak itu sendiri. Implikasi ketiga ialah bahwa anak tidak boleh dianggap sebagai makhluk yang pasif, yang menerima apa saja yang datang dari luar. Akan tetapi, kita harus berpendapat bahwa anak adalah organisme yang aktif, bisa menemukan dan memilih segala sesuatu mana yang kiranya baik bagi dirinya dan mana kiranya yang tidak baik bagi dirinya. Aktivitas itu harus dipupuk dalam pendidikan. Yang kelima, prinsip kematangan. Prinsip kematangan mengatakan bahwa efek usaha belajar tergantung pada tingkat kematangan telah dicapai oleh anak. Prinsip ini mengandung arti bahwa tidak ada gunanya memaksa individu melaksanakan usaha itu. Kita tidak akan berhasil bila anak umur 6 bulan kita latih untuk belajar berjalan karena anak tersebut belum matang untuk melakukan tugas itu. Usaha yang demikian itu bukan mungkin menimbulkan akibat mengecewakan. Anak tidak mendapatkan perkembangan yang lebih cepat, namun bahkan sebaliknya. Prinsip perkembangan mempunyai implikasi pendidikan yang penting. Pendidikan tidak boleh memaksa atau memperkosa perkembangan anak. Mengajar fungsi-fungsi yang belum masanya merupakan usaha yang sia-sia. Semua bahan pembelajaran yang dilakukan kepada anak harus sesuai dengan taraf perkembangan yang telah dicapai. Sampai saat ini bahwa pelajaran pada sekolah masih banyak yang tidak cocok dengan taraf perkembangan anak yang diberinya. Untuk kepentingan pendidikan, perlu kiranya diadakan penelitian yang sebaik-baiknya guna mengetahui dengan tepat waktu untuk memberikan berbagai bahan pembelajaran. Yang keenam, prinsip proses perkembangan terdapat hasrat mempertahankan diri. Dengan terbuktinya adanya nafsu makan, tidur, minum, istirahat, dan menghindarkan diri dari segala macam bahaya, hasrat mengembangkan diri tampak dengan adanya nafsu bermain, nafsu bergerak, dan menyelidiki atau mengetahui segala sesuatu. Yang ketujuh, sifat psikis tidak timbul secara berturut-turut tetapi dalam waktu bersamaan. Dalam lapangan psikologi, ada teori perkembangan yang
dikenal dengan nama teori rekapitulasi. Menurut teori ini, perkembangan individu merupakan ulangan dari jenisnya. Akibat pengaruh teori rekapitulasi, orang sering beranggapan fungsi psikis tumbuh dan berkembang secara berturut-turut. Anak dari lahir sampai dewasa dapat dibagi pertumbuhan menjadi beberapa fase atau periode dan masing-masing dianggap merupakan saat munculnya fungsi-fungsi tertentu. Yang kedelapan, perkembangan meliputi diferensi dan integral. Pola perkembangan selalu menunjukkan sifat yang umum dan total. Perkembangan yang mulai dengan sifat-sifat umum dan total ini tidak hanya mengenai perkembangan jasmani, akan tetapi mengenai perkembangan rohani. Dengan bertambahnya umur anak, maka tahu pula perkembangan yang terjalin proses diferensiasi. Bersamaan dengan proses diferensiasi itu terjadi proses integrasi. Dengan demikian, seluruh perkembangan merupakan proses diferensiasi dan integrasi. Yang kesembilan, pertumbuhan dan perkembangan membutuhkan asuhan yang dilakukan secara sadar. Pertumbuhan bukan sesuatu yang timbul dengan sendirinya tanpa adanya pengaruh luar. Langford, seorang ahli pendidikan Belanda, mengatakan bahwa anak adalah animal educandum. Artinya, anak adalah binatang yang dapat dididik. Bahkan sebetulnya anak bukan hanya makhluk yang dapat dididik, tetapi harus dididik. Sebab bila tidak, ia akan mencapai pertumbuhan yang biasanya kita namakan tidak normal. Bahkan mungkin tidak dapat tumbuh sama sekali. Prinsip ini mengambil implikasi bahwa pendidikan hanya dilakukan secara sadar. Pendidikan bukan suatu prinsip yang terjadi secara insidental tanpa adanya rencana-rencana tertentu. Yang B, prinsip perkembangan menurut ahli. Yang pertama, menurut Harlock. Prinsip perkembangan menurut Harlock pada tahun 1991, prinsip ini merupakan ciri mutlak dari pertumbuhan dan perkembangan yang dialami oleh seorang anak. Berikut prinsip-prinsip menurut Harlock. Yang pertama, adanya perubahan. Manusia tidak pernah dalam keadaan statis. Dia akan selalu berubah dan mengalami perubahan. Mulai pertama pembuahan hingga kematian tiba. Pembuahan tersebut bisa menanjak, kemudian berada di titik puncak, kemudian mengalami kemunduran. Selama proses perkembangan seorang anak ada beberapa ciri perubahan yang mencolok, yaitu perubahan ukur, perubahan fisik yang meliputi tinggi, berat, organ dalam tubuh, perubahan mental. Perubahan mental meliputi memori, penalaran, persepsi, dan imajinasi. Yang kedua, perubahan proporsi. Misalnya perubahan perbandingan antara kepala dan tubuh pada seorang anak. Yang ketiga, hilangnya ciri lama. Misalnya ciri egosentrisme yang hilang dengan sendirinya berganti dengan sikap proporsial. Yang keempat, mendapat ciri baru. Hilangnya sikap egosentrisme, anak akan mendapat ciri yang baru, yaitu sikap proporsial. Yang kedua, perkembangan awal lebih kritis daripada perkembangan selanjutnya. Lingkungan tempat anak menghasilkan masa kecil yang sangat berpengaruh kuat terhadap kemampuan bawaan mereka. Bukti-bukti ilmiah telah menunjukkan bahwa dasar awal cenderung bertahap dan mempengaruhi sikap dari perilaku anak sepanjang hidupnya. Terdapat 4 bukti yang membenarkan pendapat ini. Yang pertama, hasil belajar dan pengalaman merupakan hal yang dominan dalam pembagian
perkembangan anak. Yang kedua, dasar awal cepat menjadi pola kebiasaan. Hal ini tentunya akan berpengaruh sepanjang hidup dalam penyesuaian sosial dan pribadi anak. Yang ketiga, dasar awal sangat sulit berubah meskipun hal tersebut salah. Yang keempat, semakin dini sebuah perubahan dilakukan, maka semakin mudah bagi seorang anak untuk mengadakan perubahan bagi dirinya. Yang ketiga, perkembangan merupakan hasil proses kematangan dan belajar. Perkembangan seorang anak akan sangat dipengaruhi oleh proses kematangan, yaitu tumbuhnya karakteristik dengan secara potensial sudah ada pada individu yang berasal dari warisan genetik individu. Seperti misalnya dalam fungsi filogenetik, yaitu merangkak, duduk, kemudian berjalan. Sedangkan arti belajar adalah perkembangan yang berasal dari latihan dan usaha. Mulai belajar itu, anak-anak memperoleh kemampuan menggunakan sumber yang diwariskan. Hubungan antara kematangan dan hasil belajar ini tidak bisa dicontohkan pada saat terjadinya masa peka dan pada seorang anak. Bila pembelajaran itu diberikan pada saat masa pekanya, maka hasilnya dari pembelajaran tersebut akan secara dikuasai oleh anak. Demikian pula sebaliknya. Yang keempat, pola perkembangan yang dapat diramalkan. Dalam perkembangan motorik akan mengikuti hukum Kepalokodal, yaitu perkembangan yang menyebar ke seluruh tubuh dari kepala ke kaki. Ini berarti bahwa kemajuan dalam struktur dan fungsi pertama-tama terjadi di bagian kepala, kemudian badan, terakhir kaki. Hukum yang kedua yaitu Paradox modistical, perkembangan dari yang dekat ke yang jauh. Kemanapun jari-jari semua orang anak akan didahulukan oleh keterampilan lengan yang terlebih dahulu. Yang kelima, pola perkembangan mempunyai karakteristik yang dapat diramalkan. Karakteristik tertentu dalam perkembangan juga dapat diramalkan. Ini berlaku baik untuk perkembangan fisik maupun mental. Semua anak mengikuti pola perkembangan yang sama, dari satu tahap menuju tahap berikutnya. Bayi berdiri sebelum dapat berjalan, menggambar lingkaran sebelum dapat menggambar segi empat. Pola perkembangan ini tidak akan berubah sekalipun terdapat variasi, terdapat kecepatan pada pertumbuhan. Pada anak yang pandai dan tidak pandai akan mengikuti urutan perkembangan yang sama, seperti anak yang memiliki kecerdasan rata-rata. Namun, ada perbedaan pula, yang pandai akan lebih cepat dalam perkembangan yang dibandingkan dengan membandingkan kecerdasan rata-rata, sedangkan anak yang bodoh akan berkembang lebih lambat. Perkembangan bergerak dari tanggapan yang umum menuju tanggapan yang lebih khusus. Misalnya, seorang bayi akan mengacak-ngacak mainan sebelum dia mampu melakukan permainan itu dengan jarinya. Demikian juga dengan perkembangan emosi. Anak akan merespon ketakutan secara umum, suatu hal yang baru, namun selanjutnya akan merespon ketakutan secara khusus pada hal yang baru tersebut. Perkembangan berlangsung secara berkesinambungan sejak dari pembuahan hingga kematian. Namun hal ini terjadi pada berbagai kecepatan, kadang lambat tetapi kadang cepat. Perbedaan kecepatan perkembangan ini terjadi pada setiap bidang perkembangan dan akan menjadi pencapaian puncak pada usia tertentu. Seperti imajinasi kreatif akan menonjol di masa kanak-kanak dan mencapai puncak pada masa remaja. Berkesinambungan memiliki arti bahwa setiap periode perkembangan akan berpengaruh terhadap perkembangan selanjutnya. Yang keenam, terdapat perbedaan individu dalam perkembangan.
Walaupun pola perkembangan sama bagi semua anak, tetapi setiap anak mengikuti pola yang dapat diramalkan dengan cara dan kecepatan sendiri. Beberapa anak berkembang dengan lancar, bertahap langkah demi langkah, sedangkan lain bergerak dengan kecepatan yang melonjak. Pada anak lain terjadi penyimpangan. Perbedaan ini disebabkan karena setiap orang memiliki unsur biologis dan genetik yang berbeda. Kemudian juga faktor lingkungan yang turut memberikan kontribusi terhadap perkembangan seorang anak. Misalnya, perkembangan kecerdasan dipengaruhi oleh sejumlah faktor seperti kemampuan bawaan, suasana emosional, apakah anak didorong untuk melakukan kegiatan intelektual atau tidak, dan apakah dia diberi kesempatan untuk belajar atau tidak. Selain itu, meskipun kecepatan perkembangan anak berbeda, tapi pola perkembangan tersebut memiliki konsistensi perkembangan tertentu. Pada anak yang memiliki kecerdasan rata-rata akan cenderung memiliki kecerdasan yang rata-rata pula ketika menginjak tahap perkembangan berikutnya. Perbedaan perkembangan pada tiap individu mengindikasi pada guru, orang tua, atau pengasuh untuk menyadari perbedaan tiap anak yang diasuh, sehingga kemampuan yang diharapkan dari setiap anak seharusnya juga berbeda. Kemudian pula, pendidikan yang diberikan harus bersifat perorangan. Yang terakhir, setiap tahap perkembangan memiliki bahaya yang potensial. Pola perkembangan tidak selamanya berjalan mulus. Pada setiap usia mengandung bahaya yang dapat mengganggu pola normal yang berlaku. Beberapa hal yang dapat menyebabkan antara lain dari lingkungan dan dari anak itu sendiri. Bahaya itu dapat mengakibatkan terganggunya penyesuaian fisik, psikologi, dan sosial, sehingga pola perkembangan anak tidak menarik bagi tapi datar artinya tidak ada peningkatan perkembangan, dan dapat dikatakan bahwa anak sedang mengalami gangguan penyesuaian yang buruk atau ketidakmatangan. Peringatan awal adanya hambatan atau berhentinya perkembangan tersebut merupakan hal yang penting karena memungkinkan pengasuh, orang tua, guru, dan lain sebagainya untuk segera mencari penyebab dan memberikan stimulasi yang sesuai untuk anaknya. Yang kedua, menurut Dr. Haji Samsul Yusuf, dalam buku Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja menjelaskan adanya 6 prinsip perkembangan, yaitu yang pertama, perkembangan merupakan proses yang tidak pernah berhenti atau never ending process. Perkembangan berlangsung secara terus-menerus yang dipengaruhi oleh pengalaman atau belajar sepanjang hidupnya sampai mencapai kematangan atau masa tua. Yang kedua, semua aspek perkembangan saling mempengaruhi, yaitu prinsip aspek perkembangan individu baik fisik, emosi, intelijensi maupun sosial satu sama lain saling mempengaruhi, saling berkaitan. Yang ketiga, perkembangan itu mengikuti pola atau arah tertentu. Perkembangan terjadi secara teratur mengikuti pola atau arah tertentu. Setiap tahap perkembangan merupakan hasil perkembangan dari tahap sebelumnya yang merupakan persyaratan bagi perkembangan selanjutnya. Yang keempat, perkembangan terjadi pada tempo yang berlainan. Perkembangan fisik dan mental mencapai kematangan yang terjadi pada waktu dan tempo yang berbeda, atau ada yang cepat maupun ada yang lambat. Yang kelima, sistem fase perkembangan mempunyai ciri khas. Para ahli telah banyak mengadakan penelitian dan menetapkan fase-fase perkembangan yang sesuai dengan umur masing-masing pada umumnya untuk dijadikan pedoman dalam mempelajari perkembangan individu. Setiap individu yang normal akan mengalami tahap atau fase perkembangan. Prinsip ini mengartikan bahwa dalam menjalani kehidupnya harus normal dan berusia panjang, individu akan mengalami fase-fase perkembangan, mulai dari bayi, kanak-kanak, anak, remaja, dewasa, dan masa tua.
Yang ketiga, menurut Bartels dan kawan-kawannya dalam Papalia DKK 2019, mengidentifikasi prinsip-prinsip yang menjadi kerangka. Yang pertama, development is lifelong. Perkembangan adalah proses perubahan sepanjang hidup. Setiap periode dari rentang kehidupan dipengaruhi oleh apa yang terjadi pada periode sebelumnya dan apa yang terjadi saat ini. Akan pula mempengaruhi apa yang akan terjadi kemudian. Sebagai contoh, memiliki orang tua yang responsif dalam sensitif dapat mengembangkan rasa percaya atau trust pada bayi. Rasa percaya ini selanjutnya akan membantu si bayi pada masa kanak-kanak untuk mencari kunci tentang pendekatan perkembangan sepanjang hidupnya. Prinsip ini yang menjadi kerangka konseptual untuk melajari perkembangan sepanjang hidupnya. Rasa percaya ini selanjutnya akan membantu si bayi pada masa untuk bersosialisasi dengan baik. Berkaitan dengan periode perkembangan, dapat dikatakan bahwa setiap periode memiliki karakteristik dan nilai yang unik, sehingga tidak ada satu periode pun yang akan hilang atau kurang penting daripada periode lainnya. Yang kedua, development is multimediation. Perkembangan ini berlangsung dalam banyak dimensi. Maksudnya, perkembangan terjadi pada dimensi biologis, psikologis, dan sosial. Setiap dimensi dapat berkembang dalam derajat yang bervariasi. Misalnya, seorang anak berusia 4 tahun sangat cerdas, belum tentu memiliki kematangan emosi pada tiap seimbang dengan kecerdasan. Yang ketiga, development is multi-directional. Perkembangan ini berlangsung dalam lebih dari satu arah atau multi-directional, sejalan dengan meningkatnya kemampuan di satu arah. Seseorang memiliki akan mengalami penurunan dalam area lain dalam waktu yang bersama. Anak-anak kebanyakan tumbuh dalam satu arah, yaitu ke arah peningkatan baik dalam ukuran maupun kemampuan. Remaja secara khusus mengalami peningkatan dalam kemampuan fisik, tetapi kecakapan dalam belajar bahasa mengalami penurunan. Beberapa kemampuan seperti pemberadaan kata secara khusus berlanjut meningkat sepanjang masa dewasa. Hal ini yang mempengaruhi seperti kemampuan memecahkan masalah yang asing bagi seseorang mungkin akan menurun, akan tapi beberapa hal seperti keahlian akan meningkat sejalan dengan bertambahnya usia. Manusia belajar untuk memaksimalkan hal yang dapat ditingkatkan dan meminimalkan penurunan dengan cara belajar mengelola atau mengompensasi hal-hal tersebut. Sebagai contoh, seorang atlet yang sudah tua dan tidak sanggup lagi berlari kencang mungkin akan memilih untuk menjadi pelatih atau penulis buku olahraga, sementara seorang nenek yang akan mengalami penurunan dalam daya ingat mungkin akan membuat catatan kecil untuk membantu mengingat daftar belanjaan. Yang keempat, relative influences of biology and culture shape over the lifespan. Proses perkembangan ini dipengaruhi oleh faktor biologis dan budaya. Keseimbangan di antara kedua pengaruh tersebut berubah sepanjang waktu. Pengaruh biologis seperti ketajaman sensoris dan memori menurun sejalan dengan bertambahnya usia. Akan tetapi, dukungan budaya seperti penemuan kacamata dan buku agenda dapat mengompensasi penurunan yang terjadi. Contohnya, otot yang belum matang
mungkin menghambat seorang bayi untuk bisa memenuhi kebutuhan dasar sendirinya. Akan tetapi adanya tuntutan dari masyarakat terhadap orang tua untuk mengasuh anak membuat bayi tersebut tetap dapat melangsungkan hidupnya. Yang kelima, development involves change recursion allocation. Seseorang dapat mengalokasikan sumber-sumber yang ada seperti waktu, energi, talenta, uang, dan dukungan sosial dalam cara yang beragam. Pertama, sumber-sumber tersebut mungkin digunakan untuk pertumbuhan. Sebagai contoh, seorang anak mungkin menggunakan waktu dan uang yang dimilikinya untuk belajar berenang. Kedua, sumber tersebut digunakan untuk memelihara atau memperbaiki diri. Misalnya, seorang anak yang belajar bermain piano supaya bakat musiknya tidak hilang, atau seorang anak yang menggunakan waktunya untuk mengikuti kursus bahasa Perancis sepulangnya ia dari Perancis. Selama beberapa tahun, dengan mengikuti kursus tersebut, keterampilan berbahasa Perancis diharapkan akan tetap bertahap. Yang ketiga sumber tersebut dipakai untuk menghadapi kehilangan atau penurunan ketika perbaikan tidak dapat dilakukan. Sebagai contoh, ketika seorang anak merasa tidak lagi semampu masa-masa sebelumnya, baik secara fisik maupun finansial, dukungan sosial dari orang-orang di sekitarnya mungkin akan menjadi sesuatu yang diperlukan. Alokasi sumber-sumber ke dalam tiga fungsi tersebut berubah sepanjang hidupnya, sejalan dengan menurunnya sumber-sumber tersebut. Misalnya, sumber energi menurun dengan bertambahnya usia, sementara sumber waktu menjadi meningkat. Pada masa anak-anak dan masa muda, sumber-sumber tersebut digunakan untuk pertumbuhan. Orang yang lanjut usia menggunakan sumber yang ada untuk menghadapi kehilangan atau penurunan. Pada masa pada usia tengah baya, alokasi antara ketiga fungsi tersebut terlihat lebih seimbang. Yang keenam, development through plasticity. Banyak kemampuan dapat ditingkatkan melalui latihan. Misalnya, anak-anak yang mengalami kesulitan untuk membaca dan menulis dapat dilatih dengan mengikuti program remedial. Namun beberapa kemampuan tetap memiliki keterbatasan sekalipun telah dimodifikasi. Yang ketujuh, development is influenced by the historical and cultural context. Manusia tidak hanya mempengaruhi tetapi juga dipengaruhi oleh konteks sejarah dan budaya. Sebagai contoh, seorang anak yang terbiasa hidup bebas mungkin akan memberontak saat berada di lingkungan yang penuh dengan keteraturan. Contoh lainnya, anak yang diasuh dalam keluarga yang demokratis mungkin akan berkembang menjadi anak yang penuh inisiatif dalam Kesimpulan dari yang saya utarakan dalam prinsip-prinsip perkembangan dapat disimpulkan bahwa anak memiliki perkembangan yang berbeda-beda. Ada perkembangan yang cepat, ada pula yang memiliki keterlambatan. Hal ini bisa dipengaruhi oleh genetik atau orang tua maupun dari lingkungan. Maka dari itu penting sekali untuk selalu memantau perkembangan anak dari dini. Jika anak mengalami masalah, keterlambatan perkembangan motorik, sosial, dan sebagainya akan bisa lebih cepat diatasi. Dari penjelasan tentang prinsip-prinsip perkembangan, ini harus diperhatikan tentang apa perlu berurutan atau tidak. Sekian dan terima kasih.
dan terima kasih telah menonton video saya. Jika ada kesalahan dalam tutur kata maupun sikap mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.